ini Minggu 18 Oktober 2020 ya, ya. Iya, tema kita yaitu keinginan dan kebutuhan. Oke anak-anak kami sekalian, kita sangat bersukacita karena saat ini bisa kita bertemu kembali untuk memulai kebaktian kita. Mari kita bersukacita semuanya melalui lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Pencipta langit dan bumi, amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami mempersembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mengucapkan ayat hafalan yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 12a. Sama-sama kita mengucapkan ya, 1, 2, 3 ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana. Jadi semangat lagi Kak, kita bernyanyi lagi ya. Iya, lagu kita berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
sekarang kita parlobe. Sama-sama kita ya anak-anak ya, semuanya mengucapkan juga supaya kita tetap menjadi anak Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama. Kita parlobe. Ahudo Jehovah nebatamu nini nebatata. Lang malo marnai batana legan sobali aku. Ingat dan hafal ya, kalau masih lupa tetap diucapkan ya. Kami berharap semuanya bisa mengucapkan kita. Anak, kita angkat lagi lagu pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu kita adalah berjudul Ada Dua Jalan. Adik-adik sekolah minggu masih setia beribadah kan? Nah, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tetap memelihara kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih bisa beribadah di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati hati kami pribadi lepas pribadi, supaya hati kami dipenuhi oleh kerinduan untuk bersekutu dengan firman Tuhan, dan kami memahami firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kabar sukacita hari ini, firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Masing-masing adik-adik membuka Alkitabnya, 1 Korintus 10 ayat 23. Karena ayatnya hanya satu ayat, kakak saja yang bacakannya, adik-adik semua mengikuti dalam hati. 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya nak? Sehat kan? Iya. Nah, hari ini yang menjadi tema dari renungan kita adalah keinginan dan kebutuhan. Yuk sama-sama kita ucapkan temanya yuk. Keinginan dan kebutuhan. Nah, kakak mau jelaskan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia atau segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita.
bukan hanya berguna untuk diri sendiri, juga berguna untuk orang lain. Kebutuhan itu ada dua, kebutuhan jasmani yaitu menyangkut kebutuhan lahiriah kita, dan kebutuhan rohani, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kita hari ini, kenapa Rasul Paulus perlu mengejarkan tentang keinginan dan kebutuhan? Tadi kakak sebutkan bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang berguna, yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar. Karena itu sangat berguna untuk diri sendiri maupun berguna untuk orang lain. Kemudian keinginan itu adalah lebih bersifat kepada kesenangan, ya. Artinya kalau disebut dia keinginan, bisa dilakukan tapi kurang bermanfaat. Nah, dalam hal inilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, karena sebagai manusia seringkali dua hal ini, yang kebutuhan tadi yang sangat berguna untuk kita, yang keinginan kurang berguna, tapi karena kita selaku manusia yang penuh dengan kelemahan, kita sering lebih mengutamakan keinginan yang kurang bermanfaat. Sedangkan kebutuhan yang sifatnya berguna, yang sifatnya membangun, itu sering dinomor duakan, dinomor sekiankan. Selalu mengejar keinginan-keinginan, tidak mementingkan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan akal dan pikiran, diberikan kebebasan, apakah kita menuruti keinginan ataukah mengejar apa yang menjadi kebutuhan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari juga, misalkan kita di tengah keluarga, seringkali apa yang menjadi kebutuhan kita tidak kita utamakan. Justru yang kita utamakan adalah keinginan-keinginan kita. Misalkan saja, ini kan zaman Covid ini, zaman Corona ini, anak-anak sekolah kan belajar di rumah secara daring dengan memakai handphone atau laptop. Jadi di saat kita mempergunakan laptop atau handphone itu benar-benar untuk kebutuhan untuk belajar, itu sangat bagus. Karena kita juga nggak boleh buta teknologi, kita akan ketinggalan. Jadi manfaatkanlah handphone atau laptop itu benar-benar untuk kebutuhan untuk pelajaran tadi. Kalau sudah selesai belajar, bolehkah bermain, Kak? Ya silakan, boleh. Tapi ada batasnya. Di saat adik-adik sekolah minggu melewati batas tersebut, bukan lagi kebutuhan, melainkan sudah keinginan. Banyak contoh-contoh yang lain juga. Misalkan saja, katakanlah orang tua kita berasal dari keluarga yang berkecukupan, atau katakanlah keluarga yang mampu, yang bisa memenuhi berbagai keinginan-keinginan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di saat kita fokus terhadap keinginan tadi, kita sering jatuh terhadap kesombongan. Bahkan kita lupa bahwa sebenarnya keinginan-keinginan yang terlalu dituruti itu membawa akibat buruk, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain secara tidak langsung. Nah, jadi kalau dalam 1 Korintus 10 ayat 23 ini kita diingatkan, katanya keinginan itu boleh saja, ya, kebutuhan itu boleh saja, tapi mana yang paling penting?
Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh dituntun oleh Roh Kudus supaya mengenal yang manakah yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan-keinginan yang kurang bermanfaat tadi. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya hati-hati di dalam memilih apakah kebutuhan atau keinginan. Sudah jelas disebutkan di sini. Kebutuhan adalah yang bermanfaat dan berguna, sedangkan keinginan itu lebih bersifat kesenangan semata. Artinya kurang bermanfaat. Artinya boleh tidak ada. Sedangkan kebutuhan harus ada. Harus benar-benar kita usahakan untuk mendapatkannya. Harus benar-benar kita berjuang supaya kebutuhan kita itu terpenuhi. Misalkan saja contoh kecil, kebutuhan primer, makanan, minuman. Bagaimana kalau misalkan kita tidak makan? Tentu akan sangat fatal akibatnya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak punya pakaian? Sangat fatal akibatnya. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki barang mewah, itu kakak rasa nggak apa-apa. Tetap bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Biasa-biasa saja, apa adanya. Nah, jadi untuk lebih memahami lebih dalam contoh-contoh tadi yang sudah kakak sebutkan, kebutuhan primer itu yang utama, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang masing-masing memiliki tingkatan satu dengan yang lain. Yang mana lebih utama? Itu adalah kebutuhan primer yang harus ada. Pendidikan itu merupakan kebutuhan sekunder. Ya. Kita kalau tidak belajar, tidak mengikuti pendidikan, kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Kita menjadi orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, jadi kejarlah ilmu melalui pendidikan. Berusahalah, berjuanglah dengan sebaik mungkin di dalam kamu melakukan pendidikan. Karena itu berguna untuk dirimu dan masa depanmu. Kemudian untuk kelas kecil ada sedikit yang kakak ingatkan. Halo kelas kecil, ayo lambaikan dulu tangannya sayang. Adik kelas kecil, apakah kebutuhanmu, apa keinginanmu? Supaya kamu memahami kalau kebutuhanmu, kalau misalkan mama menyuruh kamu, nak ayo makan sayur. Waktu kamu makan, karena itu kebutuhan harus nurut sama mama ya, dimakan sayurnya. Nah, ini susunya, minum, harus diminum, karena itu berguna untuk membangun tubuh. Tapi misalkan, kalau misalkan ada keinginanmu, dikasih mama jajan misalkan 2.000, nggak mau aku jajanku 2.000. Aku harus 10.000 atau 15.000. Itu bukan lagi kebutuhan, melainkan keinginan untuk berfoya-foya. Penting gak jajan itu? Penting. Bukan berarti jajan tidak penting untuk anak-anak, tapi ada batasnya. Jangan karena cantik dipandang mata, enak dilihat, walaupun itu kurang berguna, lalu kita bersungguh-sungguh sama mama kita supaya dibelikan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya berhikmat, supaya tahu memilah-milah yang manakah menjadi kebutuhan, mana keinginan. Ingat, kata kuncinya adalah kebutuhan itu harus ada dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Karena sifatnya membangun,
bukan hanya berguna untuk diri kita, tapi juga berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi berusahalah mengejar apa yang menjadi kebutuhan, sedangkan keinginan-keinginan tadi hati-hati. Bisa saja karena keinginan kita di luar batas, kita jatuh kepada kesombongan, dan itu adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mulai sekarang tekankan di dalam hatimu, jangan terlalu menuruti keinginan daging, karena keinginan itu sangat dekat dengan keinginan daging. Sedangkan kebutuhan itu adalah sifatnya untuk membangun kehidupan kita lebih baik lagi. Dalam hal kebutuhan rohani juga, misalkan kita beribadah hari ini, itu termasuk kebutuhan rohani. Anggap ibadah itu merupakan kebutuhan adik-adik sekolah minggu ya, sehingga kita tidak lupa untuk beribadah, kita tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Katanya apa? Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Jadi bayangkan kalau kita tidak bernapas, jangankan 2 menit, 1 menit pun gak ada yang bisa menahan napasnya, tidak bernapas, karena itu adalah nyawa kita. Jadi buat itu seperti kebutuhan, ya, kebutuhan rohani kita yang harus kita penuhi juga. Jangan kita berusaha mengejar keinginan, lalu apa yang menjadi kebutuhan kita lupakan. Adik-adik sekolah minggu, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Ingat, tetap kejar kebutuhan dan belakangkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Oke? Selamat hari Minggu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami, mengajarkan adik-adik sekolah minggu akan 2 hal, yang manakah yang menjadi kebutuhan, yang manakah yang menjadi keinginan kami. Di saat kami berjuang untuk meraih apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tapi di saat kami Bapa lebih fokus terhadap keinginan kami mungkin jatuh ke dalam kesombongan, jatuh ke dalam dosa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin ajari kami semua Bapa, semakin ingatkan adik-adik sekolah minggu semuanya, supaya di kehidupan mereka berhikmat memilah-milah yang mana menjadi kebutuhan, yang mana menjadi keinginan, supaya mereka juga tetap memohon pertolongan Tuhan, memberikan petunjuk dan jalan bagi adik-adik sekolah minggu, menetapkan langkah mereka, berjuang Bapa meraih apa yang menjadi kebutuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan pelanggaran kami, yang mana Bapa di dalam kehidupan ini seringkali keinginan-keinginan itu yang lebih kami utamakan. Kiranya Bapa kami boleh semakin tahu bahwa kebutuhanlah yang harus kami kejar. Bersama dengan Tuhan kami akan berjuang untuk meraihnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah bernyanyi, sudah happy, sudah mau kita tutup acara kebaktian kita. Tapi sebelum kita tutup, kita mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi yang berjudul Uhamegahkon doi tontong. Apa
Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah selesai beribadah hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda kabar sukacita sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami renungkan, terutama Bapa, ingatkan kami selalu, ajari kami selalu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat persembahan yang boleh kami kumpulkan, kami tetap memohon berkat dan pertolongan-Mu menjamah setiap persembahan kami agar menjadi kepujian dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berikan tetap kerinduan bagi kami ya Bapa untuk boleh melakukan ibadah pada hari-hari Minggu yang akan datang. Karena itu merupakan kebutuhan rohani kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu, pasada urunami asetorangganu, senggoi dalam nami salakan atorsa, Dupham Hasoman nami torang agi puja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Anak ibu semuanya, sesuai dengan tema kita hari ini, utamakanlah kebutuhan daripada keinginan. Nah, kebutuhan harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.